pagi Pak Natman. Pagi Bu Juliana. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Pak, saya kan ada tugas dari CGP, yaitu untuk mewawancarai salah satu guru kita nih di sini untuk tentang pemetaan aset yang kemarin itu kan pernah kita diskusikan bersama-sama dengan wali murid, siswa dan guru-guru lain. Jadi saya ingin mewawancarai Bapak bagaimana tentang penilaian Bapak sendiri nih tentang aset atau modal yang ada di sekolah kita. Ya. Seperti yang pernah didiskusikan kemarin nih Pak, modal yang ada di sekolah kita itu kan ada modal manusia, ada modal politik, ada modal sosial, agama dan budaya, lingkungan, fisik dan finansial. Jadi izin Pak, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan ke Bapak, boleh Pak? Boleh, silakan. Yang pertama Pak, tentang modal manusia ini kan ada guru, murid, sama wali murid. Ya, gitu. Kalau menurut Bapak nih, secara kan Bapak sudah lama nih ngajar di sini, sudah paham lah wali murid yang seperti apa gitu ya Bapak karakternya. Kira-kira menurut Bapak kalau untuk wali murid kita di sini apa bisa Pak ya kita ajak kerjasama secara kolaborasi seperti itu? Bisa Bu, pada prinsipnya keberadaan wali murid itu kan sangat tergantung dengan kita, para pendidik dan juga tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini. Yang penting kuncinya adalah segala sesuatu itu harus dikomunikasikan dengan baik. Itu aja sih. Selama ini kalau ada hal-hal yang harus melibatkan orang tua murid sih bisa berjalan. Ya. Kira-kira misalnya kalau kita ada suatu masalah atau pertentangan lah dengan wali murid gitu ya Pak, biasanya pencegahan atau cara mengatasinya kalau Bapak itu seperti apa? Ya baik, karena begini, dari dulu di sekolah ini kan selalu kita tanamkan kepada orang tua murid bahwa kita ini adalah satu keluarga. Jadi ketika ada permasalahan yang terjadi dalam sekolah ini, artinya dalam keluarga kita ini, ya kita selesaikan di dalam. Nah, jadi supaya masalah-masalah yang ada itu kita selesaikan dulu secara kekeluargaan di dalam gitu. Jadi ya selama ini sih nggak pernah ada sih namanya hal-hal yang akhirnya menjadi pertentangan dengan wali murid, dan itu pun kadang-kadang kalau ada pun setelah kita selesaikan ternyata ya hanya kekurang pahaman ya, kemudian dia ada yang karena tidak mengerti kemudian sudah buru-buru menyimpulkan padahal sebenarnya bukan seperti itu. Nah, gitu ya. Berarti komunikasi ya Pak ya? Komunikasi intinya ya. Jadi satu visi iya. Permasalahan itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ini Pak kan ada 7 modal yang di sekolah kita. Kira-kira menurut Bapak dari 7 modal itu mana yang agak sulit untuk kita kembangkan atau kita maksimalkan potensinya Pak? Oke, pada prinsipnya dari 7 modal itu yang agak sulit itu adalah yang pertama lingkungan. Kita kan sekolah yang berada di tengah-tengah kota. Kemudian sekeliling kita ini kan ada tempat-tempat perbelanjaan yang cukup modern. Maka di sini dibutuhkan pengawasan ekstra kepada anak-anak kita, terutama di saat jam pembelajaran. Jadi kita harus mengatasinya tuh kerjasama dengan orang tua. Selama di sekolah, anak-anak adalah menjadi tanggung jawab kita semua, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, begitu juga sekembalinya ke rumah, maka pengawasannya itu secara mutlak berada di bawah orang tua. Nah, dengan seperti itu, maka dimanapun anak kita bisa kita pantau. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tentang fisik atau bangunan sekolah kita. Bangunan sekolah kita ini kan merupakan bangunan milik pemerintah ya, dalam hal ini adalah pemerintah kota. Memang dulu
waktu awal-awal berdiri sekolah kita itu hanya bangunan yang khusus untuk ruang belajar aja. Kita nggak punya ruangan apa-apa yang lainnya. Tapi dengan kerjasama terhadap komite sekolah waktu itu ya, ketika masih belum ada aturan sekarang seperti sekarang, maka kita berdayakan komite itu, kemudian komite berkolaborasi dengan orang tua murid, lalu berdirilah musola, kemudian panggung seni, termasuk juga toilet-toilet itu adalah sebagian besar dari komite sekolah. Termasuk ruangan ini yang sekarang kita gunakan ini adalah merupakan komite sekolah yang berkolaborasi bersama dengan orang tua siswa. Nah itu, tapi bukan berarti karena ini bangunan punya pemerintah, lalu kita diam saja, kita hanya pasrah dengan apa yang ada, tidak. Karena sebenarnya walaupun sekarang ada aturan tidak boleh mengadakan pungutan liar ya, kan di situ garis besarnya pungutan liar. Tapi sebenarnya kita itu bisa mencari donatur kepada orang tua murid maupun dengan rekanan-rekanan yang lain. Kalau yang kepada wali murid, yang penting tidak dipaksa, lalu tidak dibatasi harus berapa. Jadi itu adalah murni dari hatinya mereka, orang tua murid mau berapa, mau sumbang apa gitu. Tapi kalau dengan rekanan kita bisa berdayakan, kolaborasi, kerjasama dengan instansi-instansi ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita ini bisa. Ya kalau PT kan biasanya ada ISR tuh, itu yang kalau kita jeli kita bisa mengadakan MOU kerjasama, bisa kita berdayakan untuk kemampuan kita. Itu kendalanya. Nah kemudian kalau finansial itu juga sama ya. Finansial kan namanya sekolah negeri, memang modal utama adalah berasal dari pemerintah, yang dalam hal ini adalah dana BOS. Tapi kita juga tidak boleh hanya berpaku pada dana BOS itu tergantunglah keluasan kita, semualah teknik yang ada di sekolah kita ini, ya terutama pimpinan sekolah yang harus pintar, ligat untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar. Katakanlah seperti tadi, di lingkungan kita ini banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya bisa kita berdayakan untuk menjadi donatur, ya seperti itu. Berarti semuanya itu sebenarnya bisa asalkan itu tadi kolaborasi ya Pak ya. Betul ya, kolaborasi. Ya. Gitu kan kita mana nih kira-kira atau apa yang mau kita ajukan gitu ya kan. Iya, betul. Apalagi kata Bapak mungkin ya kalau yang artinya pungutan liar itu kan hanya secara kayak paksaan gitu itu ya, yang tidak boleh. Tapi kalau kita langsung dengan misalnya ada proposal secara itu normalnya itu bisa ya Pak. Intinya tidak ada paksaan di situ. Jadi wali murid itu adalah dengan sukarela dan besarannya pun tidak boleh ditentukan harus berapa. Kalaupun nggak mau ya nggak apa-apa, namanya kan sukarela. Jadi Pak dari kesimpulan Bapak seberapa optimisnya Bapak dengan kolaborasi kita dari 7 modal ini sehingga sekolah kita itu bisa maju, visi misi kita bisa tercapai. Ya. Kalau saya sangat optimis melihat lingkungan sekolah kita yang letaknya berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang sangat bagus ya menurut saya, karena di sini kita dari modalnya itu banyak yang berdampak positif bagi kita. Untuk modal politik juga kita di sekitar kita ini banyak orang-orang yang memang duduk ya di legislatif gitu. Jadi bahkan di lingkungan sekolah kita ini kan ada politik ya, partai politik misalnya, itu memang lengkap dia. Ada yang masuk ke pengurus partai politik dan bahkan ada yang sedang nyalek, ada juga yang memang sudah duduk kan di legislatif. Jadi optimis itu sangat ada, karena saya yakin memang bisa, asalkan ya kita memang harus jeli melihat potensi-potensi semua yang ada
di lingkungan sekolah kita ini untuk kita berdaya. Jadi kita melihat dari kekuatannya ya Pak ya. Sangat yakin. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Semoga apa yang jadi keinginan Bapak, keinginan kita semua dapat tercapai demi sekolah. Ya. Selamat siang Pak. Sukses ya.